Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Paprika, PAP Bretorika. Bersama saya, Ica Silvia Sari sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, di sini saya nggak sendiri nih. Kita kedatangan narasumber bintang tamu yang luar biasa nih, keren sekali. Yaitu ada Mas Thomas Apriyadi. Halo Mas Thomas. Halo Mbak Ica. Oke, Mas Thomas mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya saya merasa hormat sekali bisa diundang di podcast Paprika. Iya, Paprika. Podcast yang melahirkan banyak kejuaraan kemarin pada tahun kemarin. Sampai ke ranah nasional juga. Sekarang kan saya bisa duduk di sini menjadi narasumber gitu, Pak. Udah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan mohon maaf juga ini sebenarnya saya sedang sakit ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sakit hati. Oh, sakit hati. Ya ini emang sakit gara-gara kemarin itu diajak holiday sama pacar. Bukan sama teman-teman. Ya sama teman-teman ke pantai jadi kesehatannya agak sedikit terganggu. Oke. Halo teman-teman Paprika, perkenalkan nama saya Thomas Apriyadi. Saya mahasiswa pendidikan teknik mesin UNS tahun 2021 dan tahun kemarin saya itu menjadi mahasiswa double degree di Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College di China. Wow. Dan sekarang saya diamanahi oleh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNS untuk menjadi Menteri Kreasi dan Kolaborasi Antar Mahasiswa di FKIP. Wah, keren banget ya Mas Thomas ini. Mungkin sekarang akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Mas? Kesibukannya akhir-akhir ini menjadi menteri di BEM itu merupakan suatu tanggung jawab yang cukup besar karena kita tahu sendiri FKIP banyak sekali mahasiswanya hampir 10.000 sendiri. Iya. Dan saya di situ juga harus membangun kolaborasi antara HMP dan prestasi juga harus mengenjot prestasi nih. Dari fakultas juga nuntut apalagi mahasiswa berprestasi pada tahun ini itu kebetulan dari PAP Mas Asmi. Iya betul, terima kasih. Berarti Mas Thomas ini sibuk banget ya. Oke, ngomongin tentang sibuk nih. Jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang produktif selagi muda. Menurut Mas Thomas sendiri nih, pengertian produktif itu apa sih? Baik, oke. Produktif selagi muda. Iya. Saya sudah 22 tahun tapi masih semester 4 ya bro. Ya tapi saya kan double degree di Cina itu angkatan 2019 tapi di UNS-nya masuk 2021. Kembali lagi dari pertanyaan tadi mengenai produktif itu apa ya. Produktif itu menurut saya pribadi adalah bagaimana kita mencapai suatu tujuan, goals dengan waktu yang efektif dan cara yang efisien. Nah, bagaimana menjadi seorang mahasiswa itu harus mempunyai goals yang pertama ketika kita mau produktif itu harus punya tujuan dulu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menentukan langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita tempuh untuk kita mewujudkan goal atau tujuan kita. Sudah keren banget ya pengertian produktif menurut Mas Thomas. Oke. Kadang kan ada seseorang yang berpikir nih Mas, kalau aku udah melakukan kegiatan ini nih, aku udah melakukan aktivitas ini nih, tapi dia itu berpikir aku ini sebenarnya udah produktif apa belum sih? Nah, menurut Mas Thomas tuh tolak ukur seseorang itu produktif atau belum itu diukur dari apa sih, Mas? Oke, kalau berbicara mengenai tolak ukur bagaimana seseorang bisa dikatakan produktif atau tidak, sebenarnya itu mengacu pada diri orang itu, mengacu pada orang itu. Bagaimana dia itu bisa melakukan sesuatu hal secara produktif itu seperti apa. Kita sebagai orang lain itu tidak bisa mengejudge seseorang bahwa dia itu produktif atau tidak. Misal seperti ini, kita melihat seseorang itu bermain game. Pasti di pikiran kita, pasti orang itu main game terus pasti pemalas. Tetapi kita lihat dulu latar belakang tujuan dan goals orang itu bermain game itu apa. Apakah dia mempunyai tujuan untuk menjadi atlet e-sport atau bahkan joki game sekarang kan sedang marah sekali. Nah, kalau tujuan itu jelas, itu merupakan produktif juga. Tetapi ketika tujuan seseorang bermain game hanya untuk kesenangan pribadi, bahkan untuk kesenangan pribadi dan banyak sekali tugas yang harus dilakukan di situ, itu merupakan tidak produktif juga. Nah, mengacu pada pengertian tadi, kita sebagai seorang manusia itu harus ketika kita mau produktif itu harus ada tiga faktor.
Yang pertama kita punya tujuan dan goals, yang kedua kita harus mempunyai efisiensi waktu, dan yang ketiga kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, analoginya seperti ini, Mbak. Dari UNS kita menuju ke Solo Safari. Nah, ketika tujuannya itu adalah, kita sudah tahu nih tujuan kita adalah ke Solo Safari. Nah, satu tujuan kita sudah tercapai. Yang kedua, waktunya. Ketika kita mau waktu itu seefisien mungkin, berarti dari UNS kita harus langsung nih, jalurnya kan ada dan dekat, hanya nyebrang jalan doang. Tetapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, dari UNS kita muter dulu ke Wonogiri, mana waktunya susah, kawan. Nah, itu juga langkah kita itu juga salah. Nah, itu bisa dikatakan orang yang tidak produktif dan orang yang produktif itu sendiri. Oke, jadi tolak ukur produktif itu asal ada tujuan dan manajemen waktu yang baik gitu. Oke, nah ngomongin tentang manajemen waktu nih, Mas Thomas tadi kan sibuk ya, double degree, terus anak organisasi dan lain-lain. Nah, itu cara manajemen waktunya Mas Thomas itu memanajemen waktu antara kuliah, terus nanti keluarganya gimana, terus nanti organisasi gitu, cara membagi waktunya gimana sih, Mas? Baik, ada satu yang kurang, Mbak. Jangan hanya kuliah, keluarga, jangan hanya itu, tapi Tuhan itu juga harus yang utama. Jadi menurut saya pribadi itu merupakan skala prioritas. Bagaimana seorang manusia umumnya itu mempunyai 3 skala prioritas. Yang pertama, prioritas kepada Tuhan, karena sesuatu atau apapun yang kita lakukan tanpa ada penyertaan Tuhan di situ, itu it's nothing, tidak bisa. Because a God not good is small. God make God, ya, nol ya. Jadi kita tanpa Tuhan itu nol. Dan yang kedua itu yang pertama tadi Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga itu adalah kita sebagai seorang mahasiswa harus tahu dulu tujuan, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah belajar. Jangan sampai organisasi, jangan sampai main kita itu mengganggu proses belajar kita untuk mencapai, untuk lulus dari bangku kuliah kita. Itu yang ketiga itu yang menurut saya harus diprioritaskan. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bagaimana ketika kita diperhadapkan oleh suatu kegiatan berbarengan antara kuliah dan organisasi, kita harus tahu dulu prioritas kita itu sebelah mana. Dan yang ketiga, untuk produktif itu di bidang belajar, kita harus menerapkan sistem belajar sesuai dengan passion kita. Kalau saya belajar itu mempunyai passion 25 kali 25. Maksudnya adalah 25 menit saya belajar, 5 menit saya untuk istirahat. Itu saya repeat sampai saya ulangin lagi, sampai tugas ataupun materi yang saya pahami itu benar-benar bisa saya pahami. Karena membaca saja tidak cukup, tetapi ketika kita sudah paham terhadap suatu materi, mau waktunya lama ataupun mau ada tujuan seperti apa, ketika kita sudah paham suatu materi itu bakal bisa untuk kita kerjakan begitu. Oke, berarti manajemen waktu itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih manfaat yang kita dapatkan kalau kita sehari-hari bisa produktif gitu? Oke, manfaat ketika kita produktif yang pertama tentunya kehidupan kita, aktivitas kita akan terstruktur, bagaimana terjadwal lah istilahnya. Bagaimana kita bangun pagi, kita olahraga, dan sampai nanti kita tidur, itu semuanya terjadwal. Yang kedua, ini kebiasaan dari setiap mahasiswa, ketika kita ada sebuah deadline, ya pasti mengerjakannya mepet dengan deadline itu. SKS. Sistem kebut semalam ya. Nah, kebudayaan itu sebenarnya itu jelek nggak, tetapi ya mungkin dari teman-teman ataupun saya pribadi kadang juga melakukan hal itu. Tetapi ketika kita menerapkan sistem produktif di situ, itu bakal lebih bisa mengatur atau menata bagaimana kinerja kita, sehingga waktu-waktu yang tersisa nanti bisa kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya. Oke, jadi manfaatnya bisa mengatur waktu yang lebih gitu ya, bisa melakukan kegiatan yang banyak dalam satu waktu gitu, manajemen waktu. Oke, mungkin selanjutnya kan kadang gini ya Mas, kalau kita sebagai mahasiswa nih
pikirannya nggak melulu tentang kuliah, tentang organisasi. Jadi pemikiran kita tuh kadang mikir banyak hal, jadi kadang kita bisa stres gitu. Nah, menurut Mas Thomas itu gimana sih caranya mengatur stres biar kegiatan sehari-hari kita, biar kalau kita mau produktif itu nggak keganggu gitu. Bagaimana cara mengatur stres? Iya, biar tidak mengganggu keproduktivitasan kita di sehari-hari gitu. Istilahnya bad mood atau overthinking setiap hari. Iya, mungkin nangis, mungkin dan lain-lain gitu. Ya, mungkin harus menemukan support system dulu, Mbak. Oh, jadi itu ya kuncinya ya. Udah kuliah berat, terus ngekos sendiri, terus gak ada support system yang ada gitu kan, tambah berat nanti. Betul. Terus yang selanjutnya, ketika kita mengalami stres itu jangan melulu overthinking setiap malam, Mbak. Wah, itu makin tambah parah nanti, Mbak. Udah stres, tugas banyak, gak ada support system, terus merenung di pojokan kamar, lampu mati, nangis. Emang bisa gimana? Hanya tahu Spotify lang galau. Bisa. Gitu. Nah, mencoba untuk melakukan ketika kita stres itu mencoba untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan passion kita. Misal kita bermain untuk menghilangkan stres itu atau enggak, jangan overthinking, tetapi rubahlah overthinking itu untuk berpikir jalan keluarnya. Kalau overthinking kan kita berpikir, wah, orang lain memikirkan apa tentang kita, pasti jelek-jeleknya saja. Tetapi bagaimana orang lain itu memikirkan jeleknya kita bukan memikirkan orang itu, kritikan orang itu, tetapi kritikan itu jadikan sebuah motivasi terhadap kita, menjadikan jalan keluar terhadap kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, begitu. Oke, jadi kuncinya jangan overthinking gitu ya, Mas, biar tidak stres, tidak semakin stres. Oh ya, semua sistem. Iya, itu penting banget. Oke, curhat ya, Mas. Oke, mungkin pembahasan kita kali ini itu aja. Terima kasih atas ketersediaan Mas Thomas untuk hadir menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga kuliahnya makin lancar ya, Mas, terus organisasinya makin lancar. Oke, terima kasih Mas Thomas. Sedikit quotes dari saya. Oke, boleh. Sesuatu harus kita perjuangkan. Kuliah, cita-cita kita, tujuan kita, goals kita, itu semuanya juga harus kita perjuangkan. Karena apa? Be warrior not a warrior. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Karena sesuatu yang tidak pernah kita perjuangkan, itu tidak akan pernah untuk bisa kita menangkan. Wah, keren banget nih. Terima kasih Mas Thomas. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kali ini di podcast kali ini itu saja. Semoga dari jawaban dari narasumber kita tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.